Begitu pula kita sebagai manusia, sebagai aktor ataupun artis dalam perfilman alam dunia, kalau kita ingin gaji, ingin diridhoi oleh sutradara yang menciptakan alam dunia beserta isinya, syaratnya yaitu ikuti segala yang dituliskan dalam skenarionya, yaitu Al-Quranul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal furqan fi syahri Ramadan wa ja'alahu hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil mab'usu ila kafatil unusi wal zan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mizan, amma ba'd. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, untayan kata indah, barisan kalimat megah, taburan bagi pendambak hidayah, dan kumpulan mau'idu hasanah, tak lain dan tak bukan Al-Quran adalah jawabannya. Kitab suci yang Allah turunkan, yang terbebas dari intervensi dan investasi manusia, karena isi maupun redaksi itu produk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kehidupan manusia di alam dunia tak halnya bagaikan panggung sandiwara. Yang namanya panggung sandiwara pasti ada yang namanya skenario, sutradara panggung maupun para penonton. Lalu siapa yang menjadi kesemuanya itu dalam kehidupan manusia? Jawabannya tak lain dan tak bukan, sutradaranya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Skenarionya Al-Quranul Karim, para pemainnya manusia, panggungnya alam dunia, dan para penontonnya seluruh malaikatul muqarrabin. Apabila sang artis ingin mendapatkan gaji yang besar dari sutradaranya, syaratnya hanya satu, yaitu ikuti apa yang telah dituliskan dalam skenario. Begitu pula kita sebagai manusia, sebagai aktor ataupun artis dalam perfilman alam dunia, kalau kita ingin gaji, ingin diridhoi oleh sutradara yang menciptakan alam dunia beserta isinya, syaratnya yaitu ikuti segala yang dituliskan dalam skenarionya, yaitu Al-Quranul Karim. Namun apabila kita berpaling dari skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Toha ayat 124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Artinya, barang siapa yang jauh ataupun berpaling dari peringatanku, yang dimaksud adalah jauh dari Al-Quran, maka baginya penghidupan yang sempit, dan kelak kami akan kumpulkan kalian di alam mahsyar dalam keadaan buta. Na'udzubillahi min dzalik. Yang dagang bukannya untung malah buntung. Yang tani bukannya panen yang ia dapatkan, tapi serangan hama yang ia dapatkan. Harta banyak, depositnya di mana-mana, rumah megah, harta melimpah, tapi semua itu tidak cukup. Kekurangan yang selalu ia rasakan. Na'udzubillahi min dzalik. Namun yang lebih parahnya lagi,
wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kelak nanti di hari akhir mereka akan dikumpulkan di alam mahsyar dalam keadaan buta. Terbayang oleh kita dalam keadaan buta harus melewati jembatan Sirat. Yang bisa melihat aja belum tentu bisa melewati jembatan tersebut, apalagi yang buta. Lalu bagaimana dengan yang buta? Mereka menyatakan tidak suka dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan, qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Mereka berkata, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Sesungguhnya kami di alam dunia masih bisa melihat hal-hal yang indah, masih bisa melihat pergantian siang dan malam, masih bisa melihat sanak saudara kami. Ya Allah, mengapa engkau kumpulkan kami di alam mahsyar ini dalam keadaan buta? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab dalam surat selanjutnya, qala kadzalika atatka ayatina fanasituha. Inilah balasan bagi orang-orang yang dimana telah datang ayat-ayatku dan rasulku, mereka melupakannya. Maka pada hari ini pula aku akan melupakan kalian semua. Alangkah ruginya kehidupan kita jauh dari Al-Quran. Sebab kehidupan kita akan gelap gulita, tak ada cahaya yang mampu menerangi. Padahal Al-Quranlah yang akan menerangi kita di alam kubur. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Nurun buyutikun bitilawatil Quran. Terangilah rumah-rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam. Apabila mereka membaca Al-Quran, Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam. Apabila rumah kita diisi dengan hal-hal yang suci, maka insya Allah rumah kita akan selalu diliputi dengan kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Syekh Ibnu Malik pun ikut berkata, yatba'u fil iqrabi asma'al awal na'tun wa taukidun wa atfun wa badal. Apabila di alam dunia kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah di akhirat Al-Quran akan dekat dengan kita. Mudah-mudahan kita digolongkan kepada orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran dan senantiasa bersama Al-Quran sampai kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.